Seorang istri yang suka menghina suaminya, maka kelak pada hari kiamat akan terputus dari rahmatnya Allah. Jangan pernah menghina suami, apalagi kalau lagi ngobrol sama teman. Suami gue begini banget nih. Suami gue mah ya Allah, sampoannya cuma 3 minggu sekali, mandi nggak pernah pakai sabun, tuh pakai abu gosok. Biarin, gak usah diomongin, terima aja, terima. Jangan pernah hinain, apalagi sampai keluar, kamu nggak akan pernah seperti ini kalau bukan karena saya. Nah itu hati-hati tuh. Yang ngomong saya itu cuma iblis. Iblis, kenapa sih orang kalau ngomong saya? Makanya Anda kalau ngomong tuh selalu Rifki. Kalau ngomong sama yang lebih tua Rifki, Kiki, apa gimana? Saya ngomong macam kayak gitu. Gue ngomong nggak lama Malaysia banget nih gua. Jadi apa? Saya kalau bilang Rifki, kenapa? Karena itu jauh lebih baik. Seorang istri dengan suami juga baik kalau dia ngomong seandainya Halimah mau begini, Agus mau begini, saya jangan usahakan, jangan pernah saya itu keangkuhan. Saat orang ngomong saya itu penuh dengan keangkuhan. Ya, iblis itu kalau ngomong saya lebih mulia dibanding Adam, saya lebih tercinta lebih dulu dibanding Adam. Itu makanya saat bilang saya itu orang sombong. Ya, jangan pernah ngomong bahasa dengan saya, apalagi sampai menghina suami. Jadi hadis selanjutnya, sesungguhnya seorang istri yang meminta cerai, ini dengar baik-baik. Sesungguhnya seorang istri yang meminta cerai tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka kelak pada hari kiamat wajahnya seperti tengkorak, lidahnya menjulur keluar dari tengkuknya dan dilemparkan ke dalam jurang neraka, walaupun semasa hidupnya senantiasa berpuasa sepanjang hari dan sholat malam suntuk. Meminta cerai kepada suami tanpa udzur syariat, tanpa udzur syariat. Saya ceraikan aja saya. Apa alasannya? Lu udah gak punya duit. Ini bukan unsur syariat. Tapi jika seorang suami ini sudah menyalahgunakan, jika seorang suami ini sudah menyalahgunakan syariat, melarang kita untuk sujud kepada Allah, dekat kepada Allah, minta cerai boleh. Karena ini udzur syariat. Tapi kalau itu masih terjadi, sholat boleh, apa semua boleh, terus tiba-tiba dia minta gugat cerai, cuma urusan masalah dunia, nah ini akan menjadi siksaan buat seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya. Paham sampai sini? Insya Allah. Dan di hadis yang terakhir, setelah nanti Rabu yang akan datang kita akan bahas tentang keutamaan wanita di dalam rumah. Ya. Ini di hadis terakhir, sesungguhnya sebanyak apapun seorang istri memiliki harta dan memberikan semuanya kepada suaminya untuk kebutuhan bersama, kemudian dia mengungkit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima semua amal ibadahnya dan kelak akan dikumpulkan dengan Qarun. Punya harta, berikan semua buat suami, buat apa usahanya, buat kemajuannya, buat apa, habis itu diungkit-ungkit. Nah ini nggak boleh. Ya, lihat Siti Khadijah Kubra radhiyallahu anha wa radhaha, semua paling kaya Siti Khadijah, 70% tanah Mekah punya Siti Khadijah, usaha paling bagus Siti Khadijah, semua harta diberikan kepada Nabi untuk dakwah. Pernah Siti Khadijah di dalam riwayat mungkin apa? Kecuali Siti Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, jika aku mati lebih dulu, engkau harus berdakwah melintasi lautan, engkau tidak memiliki rakit, bongkar kuburanku, ambil tulang belulangku, ikat jadikan rakit agar engkau bisa melintasi lautan. Ini seorang istri yang saleh. Ya, apapun yang dibutuhkan seorang suami, berikan, baik itu zahir maupun batin. Baik dia punya harta, yang sebagai seorang wanita yang kaya raya, berikan harta untuk apa? Untuk semata membantu mencari keridhaan Allah lewat suami. Tapi yang lihat dulu, bukan berarti suami yang minta harta buat maksiat, bukan. Ya, tapi ada juga yang
melakukannya untuk kemaksiatan, minta hartanya dari istri, tapi buat maksiat. Ada satu contoh. Ini sebenarnya pembahasannya tentang ceritanya Bismillahirrahmanirrahim, betapa besarnya Bismillahirrahmanirrahim kalau kita ngejalanin dengan penuh keyakinan. Contoh, ada seorang perempuan punya laki ahli maksiat, ahli zina, main judi. Hidupnya jauh dari Allah, nggak pernah dekat sama Allah. Dan ini seorang istri nggak pernah sesuatu yang dijalankan kecuali dengan mengucapkan Bismillah. Buka pintu lemari, Bismillahirrahmanirrahim. Buka laci, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil baju, Bismillahirrahmanirrahim. Masukin baju ke badannya, Bismillahirrahmanirrahim. Satu waktu ini suami setelah zina minta duit, pulang. Mintanya jujur. Saya minta duit buat apa? Buat zina. Dikasih duit sama istri. Pulang zina mabok. Kurang duit lagi buat beli minuman. Dia datang lagi, minta, saya mau minum kurang. Dikasih lagi sama istri dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sampai satu waktu istrinya lelah istirahat. Ini suami datang udah mabuk, judinya kalah. Dia datang, dia buka pintu lemari. Dia begitu buka pintu lemari, ngelihat ada dompet di dalam laci. Tahu si suami ini tahu naruh duitnya di mana, taruh dompetnya di mana, tahu. Diambil dompetnya, uangnya diambil semua, dimasukin ke dalam kantongnya, dompetnya dibuang ke dalam sumur. Dia pergi, habislah duit. Begitu habis duit, balik lagi dibangunin istrinya. Bangun, minta duit. Buat apa? Saya pusing. Apa? Judi saya kalah, saya mau beli minuman. Saya mau mabuk. Ini suami bangun, Bismillahirrahmanirrahim, buka lemari, Bismillahirrahmanirrahim, buka laci, Bismillahirrahmanirrahim, dompetnya ada di dalam laci. Diambil dompetnya, dibuka uangnya, uangnya sama seperti apa yang diambil oleh si laki. Tidak berkurang sedikit pun. Suaminya kaget, baru ingat ternyata tadi ini saya sudah ambil dompetnya sudah buang ke sumur, uangnya sudah habis, tapi kok ini ada lagi? Lalu si suami ini mengatakan, wahai istriku, cukup. Tadi aku mengambil dompet dan isi uangnya, dompetnya itu aku buang ke sumur, uangnya udah habis di tanganku. Maka di hari ini aku takjub, maka izinkan, bimbing aku untuk bertobat kepada Allah agar menjadi suami yang saleh. Berkah siapa? Berkah siapa? Istri yang soleha, dengan penuh keyakinan, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi doa seorang istri nggak mungkin gak diijabah sama Allah. Ya sabar ngadepin suami, mau tingkah kayak apapun sabar. Insya Allah Allah kasih kita kebaikan dunia akhirat. Insya. Baik, sampai di sini.